Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, kajian kilap, kajian Islami masa kini, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Habib Nur Fauzan, selaku host pada acara hari ini, yaitu acara Kilap Kajian Islami ala podcast dari SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kita tahu pada hari ini adalah Hari Pahlawan, bertepatan pada 10 November 2024, maka kita mengenang atau kita mengambil nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan yang telah berjuang keras untuk mempertahankan Indonesia, yaitu arek-arek Surabaya. Hari ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Ustadz Firdaus Arifullah SPDI MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Ini dari mana Ustadz tadi? Kayaknya sibuk ini. Dari ngantar sekolah tadi terus ke sini. Oke, alhamdulillah. Jadi beliau Ustadz Firdaus Arifullah ini adalah seorang pembina di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School yang ada di Pleret. Alhamdulillah pada hari ini beliau bisa membersamai kita dalam acara Kilap Kajian Islami ala podcast yang akan membahas bagaimana perjuangan atau mengenang jasa pahlawan pada 10 November 2024 ini dengan semangat juang yang bagus. Baik, Ustadz, mungkin bisa diberikan cerita atau mungkin kisah-kisah berkaitan dengan 10 November 1945, bagaimana para pahlawan ini berjuang untuk mempertahankan negara Indonesia dan mengusir para penjajah. Mungkin sedikit diberikan cerita singkat dan juga nanti para pemirsa bisa mengambil nilai-nilai apa sih yang dapat kita ambil dari para pahlawan. Demikian. Ya. Jadi bagaimana 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan, kita sudah tahu semua itu merupakan momen, yaitu ketika arek-arek Surabaya di tanggal 10 November 1945 berperang dengan tentara Inggris yang tergabung dengan tentara Belanda dalam sebuah kesatuan yang terkenal dengan Nica ya, di mana mereka datang ke Indonesia sebenarnya dalam rangka untuk melucuti tentara Jepang, karena yang sebelumnya terjadi perubahan di dunia terkait tentang kemenangan sekutu melawan Jepang ya. Maka kita tahu di 10 November itu sebenarnya dimulai di bulan sebelumnya, 25 Oktober 1945 itu tentara Jepang mendarat dan terkenal di situ dipimpin oleh salah satu perwira tinggi mereka yang terkenal namanya Malabi ya, yang akhirnya ditawur sama orang-orang arek-arek Surabaya dan meninggal dunia, padahal mereka sebelumnya di medan-medan pertempuran baik di Eropa atau di Afrika itu tidak kehilangan perwira-perwira tingginya, tapi di situ malah justru kehilangan perwira tingginya yang ada di mana itu kejadiannya di Jembatan Merah Surabaya itu akhirnya menyulut kemarahan tentara Inggris ketika itu akhirnya mengultimatum yaitu arek-arek Surabaya untuk bagaimana menyerahkan senjatanya, untuk menyerah secara fisik dan menyerah secara
tanpa syarat ya, dengan simbolis menyerahkan senjata-senjatanya sampai di ultimatum. Tapi ternyata arek-arek Surabaya ini tidak mau tunduk. Karena sebelumnya kan sudah di bulan Agustus itu diproklamirkan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi mereka sekuat tenaga bertaruh apapun yang mereka punya untuk bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Dan terjadilah apa yang terjadi terkait tentang perang 10 November itu antara arek-arek Surabaya dengan tentara sekutu, dan korbannya luar biasa besar, baik di kalangan pribumi, tentara ataupun rakyat biasa, begitu juga dari pihak sekutu. Nah, ini merupakan sejarah yang akhirnya dijadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan ya, karena memang ada momen yang begitu sangat heroik di mana para arek-arek Surabaya ini dengan keterbatasan persenjataan peralatan bisa mengimbangi tentara sekutu ketika itu. Adapun kalau terkait tentang hikmah dari sisi yaitu pandangan syariat ya, bagaimana perkara itu bisa terjadi, sebenarnya kita bisa mereview apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang Bani Israel. Itu pernah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di situ. Jadi ada kaum dari Bani Israel min ba'di Musa nggih, id qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi ada dari bangsa Israel ini meminta kepada nabinya untuk diutus nabi sebagai leader, pemimpin untuk bagaimana berperang. Pada akhirnya ditantang sama nabinya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nah, nanti takutnya ketika diperintahkan perang kepada kalian tidak mau. Maka mereka menjawab, qalu alla nuqatilu. Qalu, apakah kami tidak akan berperang? Wa qad ukhrijna, sesungguhnya kami ini dikeluarkan min diyarina wa abnaina. Nah, ini poinnya ya, mungkin sama dengan kondisi kita bangsa Indonesia ketika itu. Nah, bagaimana kita ini tidak akan berperang, sedangkan kami ini diusir, dizalimi, ya kan, kita diusir dari kampung halaman kita, dibunuh anak-anak kita, saudara-saudara kita. Nah, akhirnya mereka punya komitmen besar untuk bagaimana berperang, sehingga meminta kepada nabinya untuk dikirim leader, pemimpin, sebagai pemimpin komandan perang. Artinya ini sebenarnya apa yang terjadi ketika itu, kalau dalam pandangan ayat tadi saya lihat sebagai fitrah. Ibaratnya kalau semut ya kan, itu makhluk yang kecil, ketika dia tidak berdaya dengan makhluk yang lebih besar, tapi ketika dia dizalimi berusaha untuk membela diri. Ya kan, misalnya kita injak, maka dia akan akan menggigit, walaupun taruhannya kan disamblek mati kan, karena dia kecil, tapi dia berani. Karena dalam kondisi madlum, terzalimi. Nah, bisa jadi semangat yaitu saudara-saudara kita ketika itu adalah semangat madlumin, orang-orang yang terzalimi, sehingga ketika diultimatum, ditakut-takuti dengan senjata yang lebih lebih komplit, nah mereka tetap maju untuk bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Masya Allah, keren sekali ini. Jadi memang yang pertama dapat kita ambil pelajaran ya, pemirsa atau teman-teman semua, bahwa memang semangat ini juga termasuk bagaimana ketika seseorang itu dia terzalimi, dia mampu untuk melawan dengan izin Allah, akhirnya bisa mengimbangi. Nah, mungkin dari apa yang sudah beliau sampaikan mungkin berkaitan dengan semangat para pahlawan, kemudian peran muslim, para ulama itu kira-kira seperti apa Pak Ustadz? Ya. Memang kalau kita lihat komposisi pejuang kita, para pahlawan itu tidak semuanya kaum muslimin. Jadi memang dari berbagai background agama, tapi mereka sepakat, mereka mazlum, mereka orang yang terzalimi di tempat mereka, dan konon kan kita dijajah sebelumnya sudah berabad-abad. Hidup dalam kondisi mazlum, terjajah itu memang bukan
suatu kondisi normal dalam kehidupan, ya kan, mesti akan bergerak, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari posisi itu. Nah, kalau saya lihat semangat itu muncul pertama memang dari rasa mazlum tadi, kezaliman, terus yang kedua memang dari tarbiyah. Kalau dari sisi Islam ya, tarbiyah para ulama untuk bagaimana menjaga ruhiyah terkait semangat untuk bagaimana berjuang. Nah, kalau kita lihat dari sisi hitung-hitungan manafik, keuntungan duniawi secara pribadi, mereka ini pasti nggak akan ada bisa yang diharapkan. Ibaratnya kalau kita lihat ketika itu Indonesia belum stabil secara secara sebuah negara itu belum stabil. Maka saya bayangkan waktu itu ya paling banyak itu pejuang relawan. Jadi kalau relawan berarti perangnya itu nggak dibayar. Nah itu kalau mereka menghitung secara materi, nggak mungkin bisa mereka rela untuk seperti itu. Nah kalau di dalam ajaran kita, ajaran Islam, itu kan ada namanya syariat jihad fisabilillah, untuk bagaimana kita ini menjaga atau mempertahankan agama, bahkan mempertahankan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk harta, itu juga termasuk dihitung sebagai jihad. Yang mana dalam hadis disebutkan jihad itu sebagai dzirwatu sanamil Islam, yaitu puncak tertinggi di dalam Islam. Artinya bukan sekedar mempertahankan yaitu agama, karena kondisi di mana kaum terjajah itu kan bukan sekedar fisiknya kan, tapi teknis beragamanya mereka juga nggak bisa bebas kan, nggak bisa merdeka. Tapi dari sisi punika sudut pandang maliyah misalnya, mereka mencari harta macam-macam, itu kan juga terampas. Saya ingat sebuah hadis itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa idza jaa rajulun yuridu ayyakhudha mali. Ya Rasulullah, bagaimana kalau datang seseorang tiba-tiba minta duitku itu dengan memaksa? Kata Rasulullah, faqatilhu, maka perangi dia. Fakaifa idza qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku? Maka engkau akan syahid, kata Rasulullah. Bagaimana kalau saya membunuh dia? Fahuwa finnar. Kalau kamu berhasil membunuh orang yang memaksa untuk meminta hartamu tadi, kamu mempertahankannya, maka kalau dia yang mati, maka dia akan masuk ke dalam ke dalam neraka. Lah bisa jadi salah satu semangat para pejuang, terkhusus pejuang Muslim, dan kita tahu salah satu leadernya Bung Tomo, itu untuk mengobarkan semangat para pejuang itu kan dengan kalimat takbir la ilaha illallah kan, merdeka atau mati kan. Mati bukan sekedar mati biasa, tapi kalau la ilaha illallah Allahu akbar itu matinya mati syahid. Jadi semangatnya di situ. Para ulama memang punya peran untuk bagaimana mengorbankan ruh jihad, ruh perjuangan kepada para pejuang terkhusus yang Muslim, sehingga berani untuk melawan penjajah ketika itu. Masya Allah. Berarti keren sekali nih teman-teman semua. Jadi memang apa yang menjadi semangat atau sudut pandang yang dikobarkan oleh para pemimpin, khususnya Bung Tomo, karena beliau juga ketika itu meminta pendapat dari Kiai Haji Hasbullah salah satunya, bahwa untuk fatwa jihad ini juga beliau tidak sembarangan, tetapi beliau meminta fatwa, salah satunya yaitu adalah dari para ulama dan para kiai. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Yeah. Ini ada dari pemirsa. Yang pertama, nilai-nilai moral apa saja yang dapat kita ambil dari peristiwa pertempuran 10 November 1945? Iya. Kalau dari sisi moralnya, artinya pelajaran bisa kita ambil dari sejarah peperangan arek-arek Surabaya dengan sekutu di 10 November 1945. Ini yang pertama adalah terkait tentang nasionalisme. Dalam sudut pandang kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana mempertahankan kedaulatan, mempertahankan yaitu
tempat tinggal ini merupakan perkara yang memang nggak bisa ditawar. Karena ketika kita tidak berdaulat di tempat kita, ya akan menjadikan kehidupan kita ini bermasalah dari sisi ekonomi, sosial, dan macam-macam. Jadi harusnya kita jadi tuan rumah, tapi rasanya seperti tamu, itu kan nggak menyenangkan yang seperti itu. Dan nasionalisme ini kalau dari sisi agama, mungkin ada qaul yang mengatakan mencintai tanah air itu bagian dari keimanan. Kalau dari sudut pandang hadis yang saya sampaikan tadi, bagaimana Rasulullah memberikan legalitas, kebolehan untuk bagaimana membela harta halal kita, maka membela tanah air kita itu berarti ahwat, lebih diperbolehkan gitu. Lebih diperbolehkan. Jadi nasionalisme di situ kalau dari sisi pandangan Islam ya. Jadi kita diberikan kebolehan untuk bagaimana mempertahankan apa yang kita miliki. Terus ada dari sisi punika patriotisme, keberanian, kepahlawanan. Lah ini patriotisme. Kita melihat mereka berjuangnya ya tanpa pamrih tadi. Mereka tidak terus setelah berjuang kok dum-duman nasi bungkus misalnya, kan nggak ada orang. Artinya memang lillahi ta'ala kalau kita lihat ketika itu tidak ada tawaran mungkin zaman dulu tentara bayaran, negara dalam kondisi belum stabil. Jadi memang muncul dari keberanian, muncul dari semangat untuk memperjuangkan hak-hak yang memang pantas untuk diperjuangkan. Patriotisme. Terus juga di situ ada nilai moral terkait tentang, kalau dalam Islam ada namanya tadhiyah, pengorbanan. Pengorbanan. Jadi memang dalam hidup itu kaitannya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk urusan akhirat kita maka harus ada yang kita korbankan dalam rangka untuk kebaikan akhirat kita. Dan ada dalam Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kalau boleh kalau secara terjemahan itu adalah Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang. Kebaikan sedikit apapun akan dilihat. Maksudnya akan diberikan pahalanya, balasan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, amal keburukan sedikit apapun itu pasti juga akan dibalas. Artinya perjuangan mereka walaupun mungkin tidak dihargai sepadan. Artinya mungkin yang mendapat gelar pahlawan bagi martir ketika peristiwa 10 November itu kan nggak banyak. Padahal pejuangnya itu ribuan. Konon yang meninggal dunia itu sampai belasan ribu, ya kan? Lah itu gelar itu mungkin didapat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, yang sekarang dia mendapatkan yaitu kebaikan di akhirat. Lah itu butuh namanya tadhiyah, namanya pengorbanan. Jadi ada nilai moral pengorbanan untuk bagaimana mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nilai nasionalisme, ada patriotisme, keberanian, dan ada pengorbanan. Bagaimana kita ini ya butuh berkorban untuk kebaikan akhirat kita. Karena kalau dari sisi dunia mungkin yang berjuang ketika itu belum sempat, apalagi yang sampai meninggal dunia kan, belum sempat untuk menikmati kemerdekaan. Jadi seperti itu. Masya Allah. Ini bisa kita simpulkan bahwasanya yang pertama nilai-nilai moral kita adalah nasionalisme, bahwasanya yang beliau sampaikan ketika kita mencintai tanah air kelahiran kita itu adalah bagian juga dari keimanan kita, karena itu adalah mempertahankan sesuatu yang halal bagi kita, termasuk kita mempertahankan harta kita dari rampasan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu adalah semangat patriotisme, bahwa kita mengetahui bahwasanya ketika pada masa itu ketika pertempuran itu istilahnya nggak ada bayaran ya Pak Ustadz, nggak ada bayaran, dan memang itu murni karena lillah ataupun mencintai tanah air dan patriotisme.
Nah, selanjutnya ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, ini Pak Ustadz ada pertanyaan yang agak unik. Jadi memang secara estimasi perlawanan itu kan ketika tentara Inggris dan juga beberapa sekutu melawan Indonesia, tentunya mereka segi kekuatan militer, kemudian pengalaman bertempur, tentu kan istilahnya lebih unggul dari Indonesia. Tetapi Indonesia dengan istilahnya senjata ataupun pengalaman bertempur yang seadanya kok bisa sampai mempertahankan, bisa mengimbangi, bahkan bisa memukul mundur. Nah ini mungkin ada faktor apa kok sampai bisa seperti itu, dijelaskan bagaimana Pak Ustadz? Kalau dalam konsep takdir, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi ataupun kolektif, kehidupan sosial, itu kita ini tidak bisa lepas dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep takdir itu qaul qati'nya, jadi perkataan akhirnya, apa yang akhirnya terjadi itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Fa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah ketika berkehendak sesuatu jadi maka jadilah. Jadi mungkin ada kalimat gini, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya menginginkan sesuatu, Anda menginginkan sesuatu, tetapi yang terjadi itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kauniyah, artinya secara pandangan manusiawi, lah pertempuran itu tidak imbang dari sisi teknologi, dari sisi pengalaman tempur, dari sisi jumlah senjata mungkin itu tidak imbang. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka kembali ke tadi, pertama takdir Allah. Cuman ini juga harus dijelaskan, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kronologinya. Jadi dalam kisahnya siapa namanya Bani Israel yang meminta perang tadi, itu kan pada akhirnya diceritakan oleh Allah, ada sebagian yang mundur, ada sebagian yang tetap ikut bertempur. Nanti pada akhirnya sama Tolut, itu panjang kisahnya kan. Nah itu ada kalimat yang terucap, kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi terkadang memang ada pasukan yang dia secara jumlah itu lebih sedikit, tapi dia bisa ghalabah, bisa memenangkan pertempuran dengan musuh, yaitu pasukan yang mereka lebih besar, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalau secara kauniyah mungkin hitung-hitungan militernya kalah kan. Tapi pada akhirnya kan yang menentukan adalah takdir atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita sebagai orang yang beriman itu tidak boleh untuk bagaimana istilahnya jaga bagaimana Allah pasti akan memenangkan jumlah yang sedikit, yang penting dia beriman, tidak. Jadi perkara-perkara kauniyah itu harus dipenuhi. Lah mungkin kondisinya karena ketika itu nggak ada pilihan, sing wani perang yo ono ning ngono ki ya dikerjakan kan. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk bagaimana prepare, mempersiapkan kan, itu harus ditempuh. Kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajak para sahabat untuk berjihad, dan dalam hidup beliau itu ada lebih dari 70 kali beliau berjihad, itu mesti prepare-nya luar biasa. Memang terkadang jumlah sedikit menang dari yang besar, tapi itu bukan perkara yang by design. Artinya secara desain Rasulullah nggak mau seperti itu. Contoh misalnya perang Badar, itu kan jumlahnya 300 banding 1000 sekian kan, 1:3. Pada akhirnya menang. Cuman kalau kita lihat kronologinya, memang pasukan yang dibawa oleh Rasulullah ketika itu tidak dipersiapkan untuk menghadapi pasukan militernya orang-orang kafir Quraisy, tapi mau dipakai untuk menghadang pasukan dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata Allah pertemukan pasukan Rasul itu dengan pasukannya inti dari kafir Quraisy. Lah di situ nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berperan untuk memenangkan Rasul dan para sahabat. Cuman yang seperti ini kan nggak by design. Kalau by design tetap kita harus prepare, mempersiapkan. Nah, nanti urusan kemenangan hasil akhirnya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti tidak cuman
pahitan doa Pak Ustadz ya? Ya nggak boleh. Jadi memang harus ada ikhtiarnya, ada ikhtiarnya. Cuman kalau dalam kondisi kepentok ya doa itu nanti akan diijabah, bahkan kadang belum terucapkan Allah sudah tahu bagaimana Allah akan menolong hambanya yang beriman. Berarti salah satunya adalah yang mempengaruhi karena memang sudah ikhtiar, ada tekad yang kuat, kemudian takdir Allah ya, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya masih ada lagi satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Nah, ini pertanyaan yang relevan dengan zaman sekarang. Oh ya. Di apa itu mempelajari bagaimana 10 November 1945, lalu bagaimana cara kita ini yang selaku generasi muda ataupun Gen Z, generasi Z ini cara meneladani semangat juang para pahlawan yang telah berjuang pada 10 November 1945. Ya. Jadi kalau untuk bagaimana kita sebagai generasi penerus saat ini, baik generasi milenial atau Gen Z nih, generasi saat ini, sebenarnya yang paling penting adalah terkait tentang pertama tadhiyah, pengorbanan. Jadi kehidupan ini butuh untuk bagaimana kita ini berkorban, baik untuk kebaikan dunia kita nih. Kalau kebaikan dunia berarti ya semangat arek-arek Surabaya ketika itu untuk kebaikan mempertahankan kemerdekaan agar hidup tidak di bawah bayang-bayang penjajahan. Artinya ini perlu yang namanya pengorbanan, dan pengorbanan terkait tentang urusan akhirat kita. Itu bagaimana kita membangun akhirat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu perlu yang namanya tadhiyah. Ada yang harus kita korbankan, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya kan. Dan pengorbanan ini kalau dalam tinjauan syariat, sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan yang diperbuat itu tidak akan dibiarkan sia-sia oleh Allah. Pasti akan dibalas, entah segera di dunia ini, terlebih besok di akhirat. Dan yang kedua adalah semangat untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Kita harus kadang merenunglah bagaimana para pahlawan ketika itu berkorbannya luar biasa, jangan disia-siakan. Mari bersama kita mengisi kemerdekaan ini, hasil dari jerih payah para pahlawan di zaman dulu, dengan ya karya terbaik kita, semampu kita dan semaksimal kita. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah membersamai di acara Kilap Kajian Islami ala Podcast, yang bagaimana kita hari ini memperingati 10 November 1945 perjuangan arek-arek Surabaya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah semangat kita untuk mengisi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang bermanfaat dan tentunya dengan masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Cukup sekian, apabila ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.